Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 4.4.8 tentang troubleshoot intervalent routing. Langsung saja kita masuk pada labnya. Di sini ada addressing table yang akan kita gunakan selama lab, dan juga ada topologi yang bisa kita lihat di bagian kanan. Kita baca dulu tujuan dari lab ini. Pada bagian 1 kita akan menemukan masalah jaringan atau network problems. Lalu bagian 2 kita akan menerapkan solusi. Setelah kita temukan masalah yang ada di jaringan ini, kita bakal menerapin solusi. Lalu yang terakhir, setelah kita menerapi solusi, kita bakal verifikasi konektivitas jaringan. Setelah kita benerin, kita cek lagi konektivitasnya. Lalu di sini ada skenario. Jadi pada aktivitas kali ini kita akan memecahkan masalah konektivitas yang disebabkan oleh konfigurasi yang tidak tepat terkait dengan VLAN dan interVLAN routing. Pada bagian pertama, kita bakal coba untuk temukan masalah jaringan. Periksa jaringan dan temukan sumber masalah konektivitas. Di sini diberikan perintah yang mungkin berguna bagi kita untuk memecahkan masalah jaringan yang ada di topologi ini. Kita coba untuk masukkan perintah yang ada di sini dan kita lihat apakah ada permasalahan yang terjadi di router 1 dulu. Kita coba untuk masukkan perintah show IP interface brief. Bisa kita lihat di sini, kita cari apakah ada permasalahan yang terjadi. Kita lihat satu-satu. G0/0 dia statusnya secara administratif down. Maaf, saya benar. Ya, terus untuk gigabit Ethernet 0/1 dia sudah up, tapi kita lihat gigabit Ethernet 0/1.10 ini kayak subinterface-nya. Secara administrasi dia down dan secara protokol juga dia down. Untuk G0/1 nya tadi aktif ya. Lalu untuk ini subinterface 0/1.30 juga udah aktif. Ya, temukan satu masalah yaitu ini gigabit Ethernet 0/1.10 itu tidak aktif secara administratif, statusnya down. Terus kita lanjut. Kita cobain lagi ya perintah yang ada di YouTube di sini, di lab ini. Show interface G0/1.10. Karena kita lihat di sini dia down gitu. Kita lihat secara administratif dia down, tidak up. Terus interface 30 untuk VLAN 30 dia udah up secara administratif maupun protokol, dia sudah up. Artinya dia sudah terkoneksi. Lalu di switch juga kita bisa masukkan perintah switch show interface terang. Terus kita coba cek juga
di PC3 apakah IP-nya sudah benar atau belum. Nih, kita lihat dari addressing table. Untuk PC3 IP-nya 172.17.30.10. Untuk default gateway-nya PC3 itu 172.17.30.1. Tapi bisa kita lihat di sini. Tapi di sini konfigurasinya malah 10.1, sedangkan yang benar yang dari addressing table itu 30.1. Kita catat. Berarti tadi yang salah ini PC default gateway dari PC3, terus tadi di router itu ada interface G0/1.10 itu tidak aktif. Terus kita cari lagi di switch, kita coba lagi model tidak muncul. Salah. Kita lanjut. Kita coba lihat lagi di PC1 apakah ada yang salah atau tidak. Kita cek IP-nya. Untuk PC1 ini 172.17.10.10. Default gateway juga udah benar ya. Oke, langsung saja kita coba selesaikan masalah yang terjadi pada masalah jaringan ini. Langsung saja kita dari router dulu. Tadi kita sudah lihat masalahnya itu apa aja. Kita akan coba perbaiki. G0/1 tadi nggak aktif. Kita akan coba aktifkan sekarang dengan perintah no shutdown. Kita coba cek skor kita apakah bertambah. Ini bertambah ya, artinya kita benar. Terus interface G0/10 itu dia tidak di enkapsulasi. Berikutnya kita lanjut. No encapsulation dot. Berikutnya kita akan beralih ke gigabit Ethernet 0/1.30. Dia tidak dienkapsulasi dengan dot 1 key.
Berikutnya kita balik lagi ke gigabit, ke interface G0/1 titik 10. Di sub interface ini kita enkapsulasikan ke dot 1 key. Jadi kan kita hapus, terus kita enkapsulasi, terus kita masukkan alamat IP-nya. IP-nya bisa kita lihat di sini. Untuk G0/1.10 IP-nya 1.17.11.10.1.255.255.255.6. 10.1.255.255.255.6. Oke. Berikutnya kita lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/1.30. Kita masukkan kita enkapsulasi dulu jadi dot 1 key ke VLAN 30. Lalu baru kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.30.1. Jangan lupa subnet mask-nya. Berikutnya kita bakal ke switch. Jadi di switch tadi itu dia G0/1-nya dikonfigurasikan sebagai port akses, bukan port terang. Jadi kita coba benerin menggunakan perintah interface G0/1. Konfigur terminal dulu, jangan lupa. G0/1. Kita masukkan perintah switch port mode terang. Ini. Lalu tadi PC3 itu salah. Default gateway-nya harusnya 30. Kita perbaiki seperti ini. Bisa kita lihat di sini skornya itu sudah 100. Coba cek result, tapi pada lab kali ini kita tuh nggak bisa lihat assessment items ya, jadi kita cuman bisa lihat dari skornya aja udah 100 itu. Terus untuk verifikasi konektivitasnya, semua PC itu bisa ping ke manapun dan juga R1. Kalau misalnya nggak bisa, berarti masih ada masalah yang terjadi di jaringan ini. Kita coba dari ping dari PC3 ke PC1 ke PC3 ya. Untuk menguji konektivitas yang udah kita perbaiki tadi. Bisa kita lihat berhasil. Sebaliknya kita coba dari PC3. Aduh, salah. Coba
kita dari PC3 ping ke PC1 172 17 10 10. Bisa dilihat berhasil, artinya permasalahan yang terjadi di jaringan ini itu sudah berhasil kita perbaiki. Skornya juga di sini udah 100%. Jadi untuk lab kali ini mungkin kita tuh membahas tentang troubleshooting intervalent routing. Untuk kesimpulannya, jadi troubleshooting intervalent routing itu ada komunikasi antar VLAN itu tidak berhasil karena ada kesalahan konfigurasi pada jaringan. Kayak tadi untuk IP default gateway PC3 harusnya 30.1 malah 10.1. Itu kan salah konfigurasi. Jadi hal-hal seperti itu kita harus perbaiki. Nah, di lab ini kita yang harus menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada jaringan kali ini. Dan juga setelah kita menemukan permasalahan, kita tentunya harus memperbaiki masalah pengaturan yang ada di jaringan ini. Sehingga jaringan ini itu bisa berkomunikasi dengan baik kembali. Terus kita juga tadi menggunakan perintah-perintah show, kayak show IP interface brief, show interface ini, terus show interface trunk. Kita jadi memanfaatkan perintah show untuk mengecek permasalahan apa atau sudah benar atau belum konfigurasi yang kita kerjakan atau kita buat. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai setelah kita masukkan perintah show, maka kita bisa perbaikinya tanpa perlu kita tuh lihat satu-satu tadi udah benar atau belum. Kita tinggal masukkan saja perintah show, kita lihat apakah ada yang salah dan langsung kita tuh bisa lihat langsung. Terus setelah kita perbaiki semua permasalahan yang terjadi pada jaringan ini, sekarang jaringan ini sudah bisa berkomunikasi dengan normal kembali. Tadi kita ping dari PC1 ke PC3 maupun sebaliknya itu udah berhasil. Hal seperti itu menegaskan ke kita bahwa penting untuk memahami detail dari konfigurasi intervalent routing, sekaligus menunjukkan bahwa troubleshooting itu adalah bagian penting dari pengelolaan jaringan agar layanan itu bisa berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak cuma bisa mengkonfigurasi, tapi kita juga bisa memperbaiki permasalahan yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.